微型宇宙，仅此样如梦所遇。3世纪，我抹去同度过这次劫难，族群。族群命运，不托必然重大。老师放心，我会尽快动手。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Pertarungan sengit yang terjadi antara Yuan Ao menghadapi aliansi dadakan berlangsung cukup sengit, di mana untuk bisa mengalahkan Yuan Ao tidak semudah yang mereka kira. Berbagai serangan terus-menerus mereka lakukan, sampai pada akhirnya segel gunung es pun digunakan. Ini berhasil menahan pergerakan Yuan Ao. Tidak hanya itu saja, namun penguasa kegelapan telah berhasil menahannya juga. Dan kini secara perlahan non pasti Yuan Ao pun sadar ia akan kalah. Karena itulah dia pun memperlihatkan harta Falling Trace Diagram yang tentu menarik perhatian semua orang. Bahkan penguasa kegelapan pun memilih untuk melindunginya jika harta itu diberikan kepadanya. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi. Namun karena penguasa kegelapan sedang disibukkan oleh serangan lainnya, Lo Fong bersama kelompok lainnya pun terus menahan Yuan Ao. Sampai akhirnya Yuan Ao memilih untuk merobek Falling Trace Diagram dan menjadi beberapa bagian yang membuat perhatian mereka pun teralihkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan langsung saja terjadi antara kelompok Lo Fong dan kelompok Sirius. Karena bagaimanapun tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan pecahan Falling Trace Diagram. Saat ini penguasa es tengah berduel dengan Flame Emperor, yang mana kekuatan mereka berdua saling berimbang satu sama lain. Dan sibuknya Flame Emperor, maka Lo Fong bisa bertarung dan tenang menghadapi Sirius. Sementara itu, Sirius tidak pernah menyangka kalau Lo Fong sudah menjadi sekuat itu. Tapi ia kembali memberikan serangan lanjutan yang seketika saja membuat situasi menjadi agak kacau. Bahkan Lo Fong itu berhasil dia pentalkan. Tidak hanya saja, namun Flame Emperor juga memberikan serangan balasan kepada penguasa es, di mana mereka berdua telah menggabungkan serangan. Lo Fong dan penguasa es tidak diam saja. Mereka pun memberikan serangan balasan, dan begini mereka berdua saling beradu kekuatan. Babata mengingatkan kalau Sirius adalah salah satu dari dua makhluk terkuat dari rasi iblis. Tidak hanya itu, namun bala bantuan akan segera diberikan oleh rasi iblis. Ia menyarankan Lo Fong untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Penguasa es juga telah mengetahui hal itu, namun mereka tak bisa mundur karena Universe Master lainnya telah berhasil mendapatkan pecahan lain. Jadi dua fragmen ini tidak bisa mereka lepaskan begitu saja. Sementara itu, harta milik Yuan Ao sebelumnya kini telah berhasil dimiliki oleh penguasa kegelapan. Namun dia itu tidaklah tertarik dengan harta lain dan memutuskan untuk pergi saja. Kembali ke sisi lain, di mana pertarungan juga masih terus terjadi demi bisa memperebutkan pecahan Falling Trace Diagram. Selain itu, ada beberapa harta milik Yuan Ao yang terus berterbangan. Jadi Lo Fong pun mengajak penguasa es untuk bisa mengambil harta lainnya. Sementara Sirius dan Flame Emperor pasti akan berebut dua harta itu. Benar saja, saat mereka pergi, pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Lo Fong dan penguasa es sendiri melakukan pengejaran kepada dua harta milik Yuan Ao. Hal yang sama juga tengah dilakukan oleh penguasa 9 alam bawah. Ia pun berhasil mendapatkan harta perisai, tapi dia memilih untuk memberikannya kepada gadis ini. Sementara itu, Sirius berhasil memukul mundur Flame Emperor. Dan begitu, dia pun telah berhasil mendapatkan dua pecahan Falling Trace Diagram. Akan tetapi, Sirius masihlah belum puas. Ia tertarik dengan harta Flame Sand Cup. Pergerakan cepat langsung saja dia lakukan, di mana kali ini dia akan kembali bertarung dengan Lo Fong. Sirius sangatlah percaya diri bisa mendapatkan hal tersebut, karena saat ini dia memiliki domain Dream Ancestor. Lo Fong sadar kalau Sirius merupakan lawan yang sulit dikalahkan. Tapi seharusnya Sirius tidaklah meremehkan dirinya, karena sebelumnya dia itu sengaja mengalah.
Saat itulah Lo Fang menggunakan Nine Tiger River dan dia padukan dengan alam semesta mininya. Dan begitulah kerajaan emas Lo Fang akan sangat mengerikan. Menghadapi serangan dari Lo Fang seketika saja membuat Sirius menjadi panik, karena domain miliknya bisa dengan mudah Lo Fang hancurkan. Dan sekarang malah dirinya yang terdesak dalam kekuatan Lo Fang. Domain yang Lo Fang keluarkan berhasil mencakup seluruh area dan membuat semua Universe Master sangat terkejut. Flame Emperor akhirnya sadar mengapa guru mereka sangat tertarik kepada Lo Fang. Sementara itu, Sirius sendiri tak habis pikir bagaimana bisa harta dari ras iblisnya ditekan balik oleh domain milik Lo Fang. Ternyata Lo Fang telah menggunakan tubuh Clomosa untuk mengambil Planescape Cup. Dan begini harta itu pun telah jatuh ke tangannya. Kesombongan Lo Fang membuat Sirius sangat kesal. Lo Fang memintanya untuk bersyukur karena dia tidak akan meladeninya. Tapi sebuah serangan diberikan oleh Flame Emperor. Dan cepat Lo Fang menggunakan harta Planescape Cup dan dengan mudah memukul mundurnya. Dan begini Lo Fang telah menjadi semakin OP berkat harta tersebut. Berhubung Yuan Ao telah meninggoy dan juga telah mendapatkan pecahan peta Pulling Trace Diagram, maka sudah saatnya bagi mereka pergi. Melihat hal itu tentu saja membuat Sirius begitu murka. Begitu pula dengan Flame Emperor. Siang berpindah ke sisi Tuan Penguasa Kota Kekacauan, di mana ia sudah tahu kalau mereka berhasil mendapatkan 7 keping Pulling Trace Diagram. Ini merupakan berkah besar bagi ras manusia. Selain itu, ia juga telah terkejut karena Lo Fang itu berhasil menekan Sirius yang menggunakan domain Dream Ancestor. Ia sangat bangga karena muridnya kembali menjadi lebih kuat. Sepertinya ia sudah siap untuk menjelajahi bagian luar dari alam semesta asli. Tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang benar-benar kuat, dan tempat lahirnya harta-harta besar. Semakin dalam mereka masuk, maka akan semakin besar juga harta yang mereka dapatkan. Bahkan ada harta puncak yang tidak terhitung jumlahnya. Lo Fang penasaran jika Original Star saja memiliki harta tingkat puncak, lantas harta besar seperti apa yang dimiliki oleh tempat itu. Penguasa Kota Kekacauan pun memberitahu kalau wilayah itu bernama Universe Ocean. Penguasa Es memberitahu kalau bahaya di Universe Ocean merupakan hal yang jauh berada di atas Universe asal. Jadi ia takut kalau Lo Fang masih belum siap untuk bisa pergi ke sana. Tapi penguasa Kota Kekacauan akan tetap membawa muridnya ke sana. Karena baginya hanya tempat itulah Lo Fang bisa mendapatkan kekuatan yang lebih hebat lagi. Alam semesta purba lahir, berevolusi, beroperasi, dan membusuk. Itu merupakan sebuah siklus yang terus terjadi. Sebagai ras manusia, mereka itu lahir setelah kekacauan besar terakhir terjadi. Lo Fang baru sadar kalau ada yang lebih panjang dari sejarah umat manusia. Ia juga baru tahu kalau alam semesta ini sudah seringkali mengalami kehancuran. Manusia sendiri layaknya sebuah debu di alam semesta yang luas itu. Setelah siklus ini berakhir, maka apapun yang Lo Fang ketahui akan berubah menjadi ketiadaan. Lo Fang sangat terkejut, karena sepertinya umat manusia ditakdirkan untuk musnah. Tapi selama Lo Fang cukup kuat, ia dapat menyelamatkan hidupnya di tengah kehancuran besar. Bahkan juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena itulah, sebagai masa depan dari umat manusia, mereka harap Lo Fang bisa melewati bencana besar itu bersama mereka. Lo Fang sadar kalau kekuatannya saat ini bukanlah sekedar tentangnya saja, tapi nasib seluruh umat manusia juga kini berada di tangannya. Meskipun kehancuran alam semesta masih jauh, tapi karena ini adalah permintaan dari gurunya, maka pasti semua itu sangatlah penting. Karena itulah Lo Fang tidak bisa mengabaikannya. Ia akan pergi ke Universe Ocean. Penguasa Kota Kekacauan mempersilahkan Lo Fang untuk bersiap. Setelah dia pergi, saat ini penguasa Kota Kekacauan dan penguasa Es sedang berbicara. Sepertinya penguasa Kota Kekacauan telah mengetahui kalau sekolah Dewa Leluhur sudah tahu kalau harta di tangan Yuan Ao merupakan ancaman untuk alam semesta. Meskipun Yuan Ao sudah mati, namun alasan dari munculnya harta itu masihlah belum mereka ketahui. Ia hanya bisa berharap kalau bencana ini akan segera berakhir dan alam semesta purba masih bisa aman. Berpindah kepada Lo Fang, di mana Babata memberitahu
kalau mereka sudah mendapatkan 1.200 poin pencapaian atas kerja keras Lo Fang. Dan begini maka mereka sangatlah kaya raya. Tapi dibandingkan semua itu, Lo Fang lebih tertarik kepada Universe Ocean. Ia ingin melihat apa yang ada di sana. Karena bagaimanapun, Lo Fang telah banyak melakukan petualangan di alam semesta purba. Jadi tidak lama lagi dia akan pergi ke sana. Babata juga senang karena penguasa kota kekacauan sendiri akan membawa Lo Fang memasuki tempat itu. Lo Fang mendengar kalau tubuh ketiga gurunya berada di Universe Ocean. Dibandingkan dua tubuh lainnya, tubuh ketiga itu merupakan yang terkuat. Saat kemudian sebuah retakan pun terjadi di tempat Lo Fang, yang mana itu merupakan kemunculan dari harta milik gurunya. Saat kemudian kita pun diperlihatkan dan kemunculan dari tubuh ketiga penguasa kota kekacauan, di mana tubuhnya itu benar-benar sangatlah besar. Dan inilah kali pertamanya tubuh ketiga dari Tuan Penguasa Kota Kekacauan diperlihatkan. Dan itu juga merupakan wujud aslinya. Sebagai guru, dialah yang akan mengajak Lo Fang untuk pergi bersamanya. Karena mereka akan melakukan perjalanan menuju Universe Ocean. Di luar alam semesta asli, terlihat ada sosok kuat yang kesal. Karena Yuanao dan juga kayu sucinya telah dikorbankan demi bisa menjalankan rencana itu. Entah rencana apa yang mereka maksud, namun orang-orang itu masih menunggu sampai hari yang dinantikan tiba. Bagi mereka, rencana ini sangatlah besar, jadi harus mereka lakukan dalam satu kali serangan saja. Sim berpindah ke sebuah black hole yang sangatlah besar, di mana Lo Fang bersama dan gurunya telah tiba di sana. Sebenarnya ada dua cara untuk pergi ke lautan alam semesta. Pertama, mencapai ujung ruang antar dimensi dan menembus dinding kosmik yang tidak berujung. Kedua adalah meninggalkan alam semesta asli melalui lubang hitam Troya. Tidak berlama-lama, mereka pun langsung memasuki lubang hitam besar itu. Kekuatan dari lubang hitam ini cukup kuat. Untung saja Lo Fang memiliki Force Armor. Jika ini adalah tubuh biasa, maka ia pasti akan binasa. Tapi saat jugalah Lo Fang terkejut dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga akhirnya mereka pun masuk lebih dalam dan melihat jati diri sebenarnya dari Troya Black Hole. Tinggi tempat itu hanya beberapa meter saja, namun memiliki kekuatan yang tak biasa. Laut alam semesta sendiri berada di luarnya. Ini telah melahirkan banyak tempat berbahaya, yakni alam Xingfeng, alam semesta Liusan, dan alam semesta Zhao. Tempat ini juga telah merenggut nyawa banyak makhluk perkasa. Mereka pun segera memasuki tempat itu dan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bahkan Lo Fang itu sempat mengalami pengalaman yang sangat luar biasa dalam perjalanannya kali itu. Tekanan sangatlah kuat, bahkan cukup mudah melenyapkan sosok Ande Ying. Untung saja ada gurunya di sini, jadi dia itu bisa dengan mudah mengembalikan aliran udara kacau di lautan alam semesta. Arus kacau ini sangatlah murni jika dibandingkan alam semesta purba. Dan sebenarnya alam semesta primordial berada di dalam lautan alam semesta. Ini jugalah tempat lahirnya alam semesta asli untuk melahirkan miliaran ras. Namun lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Fang disambut dengan baik di puncak alam semesta. Namun di sini dia mulai diberitahu tentang kelompok puncak terkuat di era pertama alam semesta. Sebagai pendatang baru, beberapa rekan Lo Fang memberikan beberapa tips untuknya. Namun Lo Fang menenangkan seniornya karena ia sudah mempersiapkan diri. Hanya saja seniornya itu sedikit kesal karena menganggap Lo Fang cukup sombong. Tapi kesombongan Lo Fang memiliki sebuah alasan. Bahkan kita diperlihatkan saat ini Lo Fang berhadapan dengan sosok kuat yang berasal dari era pertama alam semesta. Di sisi lain sendiri, guru Lo Fang yakni Zhou Sangke telah memperlihatkan sebuah harta. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.